wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, rekan-rekan dari Rumah Singgah Mu'alaf Center Surabaya dan Jawa Timur. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Semoga kita senantiasa pandai mensyukuri setiap nikmat, sehingga nikmat-nikmat ini Allah tambahkan. Dan janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saudara-saudariku, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kondisi saat ini memang begitu mengenaskan ya, terutama di kalangan orang muslim, baik dalam negeri maupun yang di luar negeri, ya, terutama di Palestina. Apa yang bisa kita lihat atau kita ambil di sini? Kalau kita lihat daripada surat Al-Baqarah, ya, coba dibuka surat Al-Baqarah di ayat 109. Rabbuna wa Ta'ala mengingatkan kita di sana bahwa ini suatu yang pasti akan terjadi, ya. Gak bisa dielakkan. Di dalam surat Al-Baqarah surat kedua di ayat 109 ini, Rabbuna wa Ta'ala berfirman, wadda kasirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta yatiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah, berlapang dada sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menyadari gitu loh, bahwa realita ini akan terjadi. Dan dia dengan berbagai macam cara akan berusaha mengeluarkan kita dari keimanan yang hak. Contoh di negeri kita aja ada namanya Islam Nusantara. Dijauhkan gitu loh dari akidah. Diajak ibadah bareng-bareng. Senin ke wihara, nanti kali Rabu ke kelenteng, Kamis ke pura, nanti Jumatan, Ahadnya ke gereja. Dan terjadi. Kemudian kalau kita lihat lagi di surat An-Nisa, bukan surat An-Nisa, surat 4 ayat 89. Sama. Ini juga satu ketetapan yang sudah ditetapkan Allah Rabbuna wa Ta'ala. Mereka nggak akan pernah berhenti. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fa'ala takhidu minhum awliya hatta yuhajjiru fi sabilillah wa in tawalla fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadmuhum wa la tatakhidu minhum waliya wala nasira. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Ini nas. Artinya kondisi mereka berusaha terus untuk ini nggak akan pernah berhenti karena disiratkan dalam Al-Quran. Namun kita harus memiliki sikap
Apa sikap kita? Kalau kita tahu ada teman-teman atau saudara kita yang sedang dibegitukan, maka kita harus mengambil 5 langkah. Langkah pertama, mengingatkan kelebihan umat Islam dibanding umat lain. Yang kedua, menyampaikan nikmatnya iman. Yang ketiga, merawat dan menjaga iman Islam ini. Yang keempat, membantu optimal dalam hal finansial manakala saudara kita membutuhkan. Yang kelima, menunjukkan kebohongan, kedurhakaan, dan kesesatan mereka-mereka. Harus 5 ini. Nah, maka yang pertama, kita harus mengingatkan kelebihan umat Islam. Kenapa ini harus kita lakukan? Dalam surat 103 ada 3 ayat di situ. Wal asr innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang yang beriman. Tuh, kata Allah, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan nasihat-menasihati dengan kebenaran, dan nasihat-menasihati dengan kesabaran. Artinya, nggak orang nggak diuji, pasti diuji. Kalau nggak diuji nggak mungkin. Karena Allah berfirman juga di surat 29 ayat 2, hasiban nasu ayatraku qalu amanah qalu yuftanun. Tidaklah cukup kamu dikatakan beriman tanpa diuji. Jadi ujian dunia saat ini nih Yahudi, Zionis ini ujian dunia ini. Perekonomian mereka atur, semua mereka atur, riba apa semua, mereka yang atur semua. Sampai untuk dapat $1 aja harus keluar 15.000 Indonesia. Ini mereka atur semua. Kemudian dalam mengingatkan nikmatnya Islam atau keunggulan Islam, tunjukkan pada mereka saudara kita. Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah walau amana ahlul kitaba walakana khairal lahum wa minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab mau beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Namun di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka fasik. Mana yang di antara mereka yang beriman? Ya jenengan ini yang jadi sebab mu'alaf ini. Maka bersyukur, nikmat ini. Kemudian tunjukkan bahwa Islam ini itu sudah diatur oleh Allah senantiasa dalam kebaikan. Ali Imran lagi 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamu itu orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Tuh, orang yang mengatakan. Jadi wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kita beriman nggak usah takut, nggak usah sedih, nggak usah berkecil hati. Kita ini derajatnya tertinggi. Artinya nggak mungkin kita tuh tidak dipelihara oleh Allah atau dibiarkan, tuh nggak mungkin. Ya.
Kalau dulu di kitab lama kita kan burung-burung di udara, ya, ikan itu kan dipelihara oleh Bapa kan gitu ya. Apalagi kita manusia. Dan Allah itu nyembah tidak nyembah dikasih rezeki. Gak usah takut soal rezeki. Nyembah Allah loh, nyembah tidak nyembah udah diatur rezekinya. Nah kalau tinggal kita mau pengen rezeki yang berlimpah, ya sembahlah Allah dengan sungguh-sungguh, berbeda nanti rezekinya. Itu ada di surat 11 ayat 6. Wa ma min dabatin ila 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Nah kalau mengatakan tidak satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Tuh, ini nyembah tidak nyembah ini. Allah tahu di mana tempat dia mencarinya, menyimpannya, tahu. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi artinya tidak mungkin sampai sekarat atau terus nggak dapat, tidak mungkin. Harus yakin. Maka ini merawat dan menjaga keimanan kita diantaranya ini. Kemudian ingat pula bahwa nikmat iman ini, nikmat Islam ini, itu Allah punya janji begini, bab amal ini, bab amalan. Jadi tadi bab rezeki sudah, bab kita itu derajat tertinggi sudah, bahwa kita itu paling utama dibanding mana sudah. Nah sekarang tinggal, apakah kita ini benar-benar diopeni Allah? Apakah benar-benar kita nanti akan mendapat balasan yang sangat bagus, baik di dunia maupun di akhirat? Iya, iya. Allah kalau janji nggak ingkar. Surat 16 ayat 97. Man amila sholihan min dzakari au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini janji Allah nih. Maka laki-laki perempuan yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan mukmin, beriman, maka Allah katakan akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Loh, hidupnya dalam kebaikan. Tidak akan mungkin keleleran, tidak akan mungkin sengsara, tidak akan mungkin terjerumus, tidak akan mungkin terpuruk. Kalaupun kita mungkin mengalami itu, mungkin kita sedang diuji sedikit aja sudah, ini dia pindah Islam nggak tambah genah, tambah marah takut, misalnya begitu, itu terjadi. Padahal janji Allah ini kita disuruh sabar ini. Jangan ikut iblis, sabar itu ada batasnya. Bukan dia itu. Padahal sabar itu dalam Islam itu ikhlas, tidak mengeluh, ya, dan menerima ketetapan-ketetapan Allah, itu sabar. Iblis buat sabar itu ada batasnya. balas nas kena menengi, wah kena setan ini. Pemana sih ngongkong koncone setan dasirun. Maka disinilah kita diminta untuk benar-benar melihat gitu loh nikmatnya iman Islam itu. Sedangkan bagi mereka yang di luar Islam, mohon maaf ya, ini kalau nanti ada yang lihat ini di luar Islam, mudah-mudahan dapat hidayah gitu, amin. Nah kalau yang di luar Islam itu gak diterima sama sekali loh amalannya, gak diterima. Gak diterima, apa yang dia usahakan di dunia ini gak diterima sama sekali. Dan Allah bilang itu kesesatan yang sangat jauh. Bayangin aja. Itu ada di surat 14 Ibrahim ayat 18. Jadi kalau amalan orang Islam itu pasti diterima, tapi amal kebaikan orang di luar Islam gak diterima. Masalul ladina kafaru bi rabbihim a'malahum karistaddat bihi riyuh fi yaumil asif la yaqdiruna mimma kasabu ala sayyidalika huwad dalalul ba'id. Jelas Allah mengatakan. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka bagaikan debu yang ditiup angin dengan keras pada waktu hari yang bertiup angin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang mereka usahakan di dunia. Dan ini kesesatan yang paling jauh, tuh kan. Makanya kita ini disuruh totalitas kalau berserah diri sama Allah. Ini Allah letakkan di surat 4 ayat 125.
Waman ahsanu dinam miman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifa wa taqaddalahu Ibrahim qalila. Siapakah sih yang terbaik agama ini? Mereka yang berserah diri pada Allah dan berbuat kebaikan serta mengikuti agama Nabi Ibrahim. Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim ini kesayangannya. Mengikuti agama Ibrahim. Dulu yang Katolik, yang Kristen pasti ditanamkan Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani, ya enggak? Ya kan? Ternyata bukan. Ibrahim bukan Yahudi, bukan. Cuman kalau di Taurat Abraham, kalau di Injil Abraham, kalau Quran Ibrahim, kalau ada Sunda Betawi Boim, sama. Nah ini ternyata Nabi Ibrahim ini bukan Yahudi dan juga bukan Nasrani. Coba buka Ali Imran ayat 67, surat 3 ayat 67. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tapi dia adalah orang yang lurus, muslim, dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Tuh. Maka Nabi Ibrahim ini punya syariat yang dibawa oleh beliau, diantaranya melakukan penyembelihan hewan kurban. Yahudi pun sama ketika Nabi Musa. Coba dibuka di kitab Kejadian pasal 17 ayat 19. Mereka disuruh menyembelih lembu, sama. Ketika Nabi Isa pun juga berkurban. Cuma arek dino yo aneh-aneh. Tahu arek dino itu pabrik roti Paulus ya. Paulus bilang kurban tidak perlu karena anak Tuhan sudah dikurbankan. Haram. Padahal Allah mensyariatkan kurban itu untuk semua umat. Semua umat. Buka surat 22 ayat 34. Wali kuli ummati ja'ana man sakal yadkurusmallahi ala marrazaqahum min bahimatul an'am. Maka aku syariatkan setiap umat untuk melakukan penyembelihan kurban dengan menyebut namaku pada atas rezeki yang kuberikan padanya dalam menyembelih hewan ternak. Tuh semua umat, kullu umatin. Aneh-aneh banyaknya ada di Noyo. Nah kemudian kalau kita lihat lagi dalam merawat dan menjaga iman ini, Allah kan mengatakan begini di surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu. Aku ridhoi agama ini untuk, dan aku tetapkan Islam ini sebagai agama. Apalagi Allah tegaskan lagi di surat 3 ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisiku ini Islam. Maka yang lain nggak ada di sisi Allah. Ternyata agama Kristen juga bentukan. Siapa yang bentuk? Ada di Noyo maneh gitu ya. Kalau kita lihat di kisah para rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama 1 tahun lamanya di sana sambil mengajar banyak orang. Dan di Antioquia lah mereka untuk pertama kalinya disebut Kristen. Itu kisah para rasul 11:26. Itu yang menjadi sidang. Dan kalau kita lihat dalam kitab Injil yang diganti Bible, nah ini kita harus tunjukkan ini semua. Itu kalau mau merawat
keimanan kita. Kalau ingin menyelamatkan saudara-saudara kita, maka kita tunjukkan, ini loh, kalau Al-Quran itu selalu bilang Allahu, firman Allah, ya. Kalau tidak ada Allah Rasulullah, ya. Qala Isa, ada Qala Isa dalam Al-Quran. Nah, Injil ini yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu masih nggak begitu tampak, tapi begitu keluar dari surat-surat ini, dari Injilnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sudah. Contoh Roma 1, Roma pasal 1 ayat 1. Siapa bisa Google? Coba ketikkan saya. Roma 1, Roma pasal 1 ayat 1. Depannya apa? Ketemu. Kemarin di masjid tak anteni suwi, tak pikir ngewa gitu, tak jawab WA. Nanti kita ketemu. Dari Paulus, bukan firman Tuhan ya, tapi dari Paulus. Sekarang Galatia 1 ayat 1. Galatia pasal 1 ayat 1. Dari Paulus mana? Sekarang Efesus 1. Jadi ayat surat-surat ini itu ternyata bukan firman Tuhan. Makanya aku minggat. Karena ini dari narik dinoyo. Apa dari siapa? Dari Paulus. Anda nih gak percaya ada Korintus 1. Jadi ayat-ayat ini Korintus, Efesus, segala semua itu dari Paulus. Dan dia yang ngomong, Tuhanku ada 3, rupa-rupa warnanya. Itu dia. Cari di Matius, Markus, Lukas, ya nggak ada. Ini kan dia yang buat semua. Ini bentukan. Nah ini harus disampaikan kalau mau memperkuat keimanan. Jadi judul kita pagi hari ini adalah imunisasi akidah. Ya. Tadi dengan menunjukkan nikmatnya iman, keindahan Islam, kemudian menunjukkan kebohongan mereka, harus itu. Dan menunjukkan mana yang diterima, mana yang tidak di sisi Allah. Nah yang terakhir, otomatis kepekaan kita, kepekaan sosial terhadap sesama. Kita lihat sedang membutuhkan, kita ingin menyelamatkan daripada dia diambil yang sana. Karena kan ajarannya Angga dulu kan ajaran kasih dia. Kasih sembako, kasih supermini, kasih beasiswa, kasih ini daripada kena begitu kita bantu ini dengan kepekaan sosial tinggi. Kenapa? Buka surat 49 ayat 10. Innamal mu'mina ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Karena setiap mukmin itu saudara. Maka kalau ada yang bersaudara, damaikan, satukan. Bertakwa kepada Allah jauh lebih utama. Ya. Supaya rahmat Allah turun. Dan Rasul bersabda, al-mu'min lil mu'min kalbunya ini marsus yasudu ba'du ba'dah. Mu'min satu dan mu'min lain harus menjadi satu bangunan yang saling menguatkan. Jadi jangan dibiarkan, menguatkan. Hadis lain lagi, saya ambil, tadi punya Muslim. Ini sekarang punya Bukhari dan Muslim. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Muslim akhul Muslim. Setiap Muslim saudara Muslim yang lain. Layat limuhu wala yuslimuhu. Maka jangan mendolimi saudara Muslimmu dan jangan membiarkan tanpa pertolongan. Mangkana hajati akihi wajati kurbata ilaihi hajatihi. Siapa memikirkan hajat saudara muslimnya, Allah akan ngurusi hajatnya dia. Waman farroja muslima kurbata, farroja kurbata pintunya wa yaumal qiyamah. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, Allah bebaskan kesulitan dia dunia akhirat. Waman satara muslima kurbata, satara kurbata li yaumal qiyamah.
Siapa yang menutupi kekurangan, saudara muslimnya, Allah tutupi kekurangan dia sampai yaumul hisab. Jadi kalau ada saudara muslim bertengkar, jangan diumumkan. Tidak perlu ketuk. Kenapa kok bertengkar? Damaikan. Jangan tambah cerita. Mambengi fulan perang dunia. Sendok, garpu, gelas mencelat kabeh. Tapi aja ngomong-ngomong. Gak. Ini yang diajak ngomong ketemu. Tiba fulan perang dunia ketiga. Piring, sendok, garpu, gelas, panci. Mau turun ke panci, saya kira itu panci. Tiba itu tidak tambah kurang tapi tambah banyak. Cuma ngomong. Dan tak enak. Fulan perang dunia. Kompor keluar juga. Nanti baru sampai panci tambah kompor barang itu. Sendok garpu tidak ketinggalan ini tetap piring. Gelas tetap. Tadi dapatkan panci, disampaikan, ditambah deh kompornya barang kalau belundung. Sini kulkas, asinnya sampai jebol, ini tidak akan mungkin kurang, tapi bertambah. Makanya ghibah itu riba, karena arti riba itu penambahan. Maka penambahan yang paling bahaya itu di ghibah. Makanya hati-hati, ghibah itu sekarang dijempol ini. Udah tidak cuma di sini. Makanya juga gampang sarsel. Dilihat dulu gitu. Ini kira-kira bener enggak itu enggak. Sarsel. Dan ghibah itu boleh. Boleh ghibah itu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Bulan depan judulnya, siapa bilang ghibah itu dilarang? Nah, mulai judulnya. Ya. Judulnya bulan depan, siapa bilang ghibah itu dilarang? Dah, ini memperkuat ilmu. Sekarang kita diskusi, lebih baik diskusi ya. Materi sudah cukup. Mas, materi ini tolong di-share ke grup ya. Yang saya sampaikan siang pagi ini. Nih, saya kirim. Ustaz, Yo. Yang menyebabkan apa ya? Kita kan tahu bahwa Yahudi itu begitu menghinakan Kristen. Bahkan sampai diusai dan di kitabnya mereka kan katanya Nabi Isa dilempar tinja atau apa. Yeah. Tapi ketika kita spionase ke Kristen yang di Indonesia, membabi buta belani Yahudi. Iya, dia belani Yahudi. Padahal dia itu dijelek-jelekkan. Iya. Karena garisnya dari garisnya Nabi Isa itu kan suku Lewi. Harun Lewi, Musa Yehuda, Salomon Yehuda, Daud Yehuda. Jadi dia merasa bahwa aku ini ada Yahudinya gitu. Karena dari Tuhanku, anak Tuhan ini diciptakan dari, maksudnya dari garisnya Ishak, garisnya Yakub. Yakub itu panggilannya kan Israel. Israel itu bahasa Ibrani loh, jangan salah. Isra itu hamba, Elnya Eli ya, Allah. Jadi hamba Allah. Jadi Israel itu hamba Allah. Kalau yang sekarang ini bukan Israel, ini Zionis ini. Ganti wedi. Ini saya kirim yang imunisasi akidah. Ada lagi? Ya. Kalau memang apa namanya Ibrahim itu Muslim ya, tapi kenapa kok orang Yahudi mengalami karena makamnya juga di Iya, tapi Allah bilang dia bukan Yahudi karena mereka bangga sebab dari pernikahannya Ibrahim sama Sarah kan muncul Ishak muncul Yakub 12 loh. Ada Ruben, ada Benyamin, banyak 12 suku. Dan itu Yahudi, darah Yahudi semua. Makanya kebanggaan dia pada Nabi Ibrahim. Cuma mereka berbohong mengatakan Nabi Ibrahim Yahudi. Allah bilang dia bukan Yahudi. Gitu. Kalau Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu dari Mesir, ibu pokoknya Mesir, karena Hajar itu putri Raja Mesir, bukan budak. Saya ngomong budak lari di Noya. Bukan, itu putri Raja Mesir.
tahu satu rahasia. Coba nama game. Kati ngirim kok orang mau iklan barang saya. PDF kan iklannya barang tuh saya. Hah? Allahu Akbar. Kati ngirim mau iklan saya. Dah. Apa-apa sekarang pakai iklan ya? Ya. Ya. Buka surat 4 ayat 36. Biar dijawab Allah. Yang ketemu bacakan terjemahnya dengan keras. Yang ketemu bacain dengan keras. Udah. Wa'budullah itu loh. Wala tusyriku bihi wa bil walidaina ihsana itu loh. Bacain, siapa yang mau baca? Mereka tahu aja diri mana. Ya. Ya. Yang pertama orang tua. Terus? Saudara kandung, kerabat terdekat dulu. Setelah itu? Baru anak yatim, baru orang miskin, tetangga dekat sesama muslim, tetangga jauh non muslim, teman sejawat itu teman kerja, itu sambil. Nah, itu urutannya. Kalau korban mau memberikan sana dengan sombongnya, saya bantu. Sing dikirim megap dolim. Itu mana ayat itu? Berarti yang dijulukan yang terdekat, yang megap. Ya. Ya. Tapi terkadang bagaimana menghadapi orang yang kita tolong itu perlu dengan perlindungan dan memanfaatkan apakah itu kita tolong atau kita bersyukur. Betik itu namanya. Betik melepas. Kalau seperti itu harus diingatkan. Artinya jangan kamu memanfaatkan kondisi ini. Karena Allah paling benci. Sebab kebohongan itu akan terus ditutupi dengan kebohongan-kebohongan. Contoh nih, paling gampang aja. Masuk kantor telat. Mergo tadi malam dia nonton bola. Sampai melekan, terus ketiduran. Nggak enak ngomong nonton bola. Dia bilangnya, maaf Pak, saya terlambat. Ban saya bocor. Pimpinnya tanya, yang mana? Yang depan. 2 kali. Nah terus bertempel. Iya, 3. Bertempel di mana? Di SPBU 4. Iya, bertempel 25. Wah, gak mandek gitu loh. Nah, jadi ini, maka sebaik-baiknya adalah mengatakan yang apa adanya, aman. Kenapa telat? Mohon maaf Pak, tadi malam nonton sampai adu penalti, sampai selesai, tiduran saya, aman. Paling ya disanksi gitu aja, atau dia dapat apa peringatan. Tapi lebih baik jujur. Menang tahu dia menang ini. Berapa? Apa ini sama? Kamu taruhan? Enggak. Kamu taruhan ya tambah kebacut mana? Mas masuk. Kalau sudah diingatkan, masih saat itu tidak ada perubahan, apakah kita boleh mengalihkan bantuan itu pada yang lainnya? Yang lebih membutuhkan. Betul. Memang sebagai bentuk pembelajaran. Kalau terus kita beri terus, kita nggak mendidik malah. Ya. Karena menghentikan itu bentuk dari pembelajaran atau pendidikan. Kalau diteruskan malah nggak mendidik nanti kita. Gitu. Hentikan supaya ada pendidikan.
memberikan pembelajaran. Jadi jangan dimanjakan. Lagi? Terus sama itu, apa, selama ini teman-teman yang sudah misalnya 10 tahun lah, 8 tahun lah, tapi ketika dia butuh, dia lagi sempat ada yang mengucapkan ke kami misalnya, saya satu kepingin pengakuan dosa ya. Astagfirullah. Ada yang begitu kan? Teman aku sih. Orang melok kelas kita ini. Ya Allah, astagfirullah. Jadi gini, bertobat itu perintah. Buka surat 66 ayat 8. Perintah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asarabukum kafakum min sayatikum. Tuh perintah. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah dengan semurni-murni tobat. Jadi perintah surat 66 ayat 8. Surat 3 ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah. Surat 11 ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Jadi tobat ini perintah. Dan kita tidak mungkin nggak berbuat dosa. Saya ulang. Tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Tidak mungkin tidak salah. Tidak mungkin tidak keliru. Tidak mungkin tidak khilaf. Karena Allah katakan ini di surat An-Nisa 28. Yuridullahu au yukhaffifa ankum wa khuliqul insanu dha'ifa. Allah tidak memberikan keringanan buat kita. Karena kita ini diciptakan dalam kondisi lemah. Jadi pasti berbuat keliru. Pasti berbuat salah. Pasti khilaf. Cuman Allah bilang, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Aku Allahmu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa'fir lakum. Mintalah ampun padaku. Tak ampuni. Gitu. Ini tidak perlu datang pengakuan. Sama. Sholat tobat itu sebenarnya bukan sholat tobat. Ketika sahabat ya Rasul, saya berdosa begini, bertobatlah pada Allah dan dirikan 2 rakaat. Tidak ada kata sholat tobat di dalam. Rasul mengatakan dirikan 2 rakaat itu bukan berarti itu sholat tobat. Tobat itu cukup mengatakan pada Allah apa yang harus kita tobatkan. Misalnya, ya Allah, saya dulu ke dukun, ya Allah, saya dulu pakai ake, pakai ini misalnya. Sekarang saya bertobat, ya Allah. Terimalah tobat. Cukup. Tapi Rasul tidak mengatakan dirikan 2 rakaat. Sunnah. Ya sudah, sunnah mutlak 2 rakaat. Kalau tiap hari sholat tobat, terus bolak-balik, itu bedik, blebes, bulat, belisik. Maka tobat itu cukup menyampaikan kepada Allah apa yang mau kita tobatkan. Dan tobat ini diterima. Syaratnya 5. Tulis. 1. Karena Allah. Jadi kalau kita ingin tobat kita diterima, 1. Karena Allah. Bukan kita tobat karena yang lain. Karena mungkin dijanjikan konek tobat, engkau tak kayak kita. Bukan. Tapi karena Allah. Yang kedua, menyesali. Jadi apa yang pernah dia lakukan itu disesali. Yang ketiga, yang pertama karena Allah. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, berjanji dan bertekad tidak mengulangi. Tapi kalau ternyata gimana padahal
masih kenal lagi, nggak masalah. Karena kan tadi Allah bilang, kita ini wal insanu du'ifa, lemah. Kemungkinan dosa yang salah itu terulang lagi bisa jadi. Itu namanya terjerumus. Jangan menjerumuskan diri. Beda terjerumus sama menjerumuskan. Kalau terjerumus tanpa disadari, aduh kena ini mana, dosa gimana. Padahal kita enggak. Tapi kalau menjerumuskan diri, sudah ngerti, bedik masih. Nah itu menjerumuskan diri. Kemudian yang keempat, apabila menyangkut manusia, diselesaikan. Jadi kalau dosa itu menyangkut manusia, diselesaikan. Kalau pengen tobat kita diterima. Yang kelima, sungguh-sungguh atau taubatan nasuha. Yang keenam, sebelum roh sampai kerongkongan, diterima tobat kita. Tapi kalau sudah rohnya di kerongkongan yang sudah nggak diterima. Makanya Allah tadi bilang bersegeralah, wasari'u. Surat Ali Imran ayat 133. Bersegeralah. Ada lagi? Duhur sekarang berapa? 11.15 ya mas? Ya. Udah sampai nanti duhur selesai nih kita. Saya insya Allah salat duhur di sini. Ada lagi? Ya. Masjidil Aqsa itu katanya bukan Masjidil Aqsa, tapi kompleksnya itu namanya. Itu maksudnya bagaimana? Masjidil Aqsa itu bangunan yang ada 3 kubah di sana. Kubah Nasrani ada, kubah Yahudi ada, kubah Islam ada, Baitul Maqdis. Jadi semua punya kubah. Makanya perebutan tanah ini gak akan berhenti. Sebab Allah pernah berjanji, tapi sebenarnya janji itu sudah dicabut sama Allah. Karena mereka ingkar. Coba semua buka dulu Kejadian pasal 15-18. Kita kembali ke kitab lama sebentar. Kejadian 15-18. Kita kembali ke kitab lama dulu. Perjanjian Nabi Abraham, Nabi Ibrahim dengan Allah. Siapa yang sudah ketemu? Aku lali rek. Ya bangun ini. Pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjiannya. Ayo mas, siapa yang sudah ketemu coba? Bantu saya. Iya, kenapa kau gak iso apal ya? Saya tahu di sini tapi apa kalimatnya gak iso apal kayak Quran? Kalau Quran saya bisa hafal, tapi Alkitab saya nggak pernah bisa hafal. Padahal saya lama di sana 30 tahun. Ketemu? Kejadian 15-18. Tidak ada ketemu. Pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Nih. Mulai dari Sungai Mesir sampai Efrat. Itu berarti ya di Palestina itu. Ya. Ya. Sudah. Sekarang Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 9. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku, engkau serta keturunanmu turun temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8-nya ini janjian ini. Kepadamu akan kuberikan negeri yang akan kau tempati sebagai orang asing, yakni Kanaan. Jadi memang invasi ke sana Israel itu. Sudah. Kemudian akan kuberikan untuk selamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham,
dari pihakmu, engkau dan anak keturunan harus terus memegang perjanjian. Apa yang terjadi? Buka kitab Yeremia, buka Yeremia 31 sampai 34. Sesungguhnya aku akan datang waktunya untuk memberikan perjanjian dengan kaum Israel dan Yehuda. Nih, lihat, saya ulang ya firman Allah ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan Yehuda, bukan seperti perjanjian dengan nenek moyang mereka. Pada waktu nenek moyangnya aku selamatkan, aku keluarkan dari Mesir, dari cengkraman Fir'aun. Demikian firman Tuhan, tetapi perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah ini. Demikianlah, aku akan meletakkan Taurat dalam batin mereka. Aku akan mengajarkan mereka. Apa yang terjadi? Yeremia 33, 20-26. Begini firman Tuhan, namun kamu mengingkari perjanjianku, maka perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang akan menjadi pelayanku seperti tentara langit tak terbilang. Dan aku berikan pada ini, aku perhatikan akan dikatakan orang-orang kepada kaum keluarganya. Dan aku akan menghentikan atau mengangkat keturunan-keturunan raja-raja dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Ditarik, dipindahkan ke Bani Ismail. Ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Ada di Taurat, ada di perjanjian lama, ada di kitab Yeremia pasal 33 ayat 31 sampai 34. Maka engkau aku keluarkan dari tanah itu dan aku berikan pada hambaku yang soleh. Berarti tanah itu sudah nggak lagi punya Yahudi lagi, gitu. Dicabut oleh Allah karena mereka ingkar. Gimana ada ingkar coba? Anak keturunan yang dari sana dikasih Taurat, diganti Talmud. Tuhan dijadikan punya anak sampai anggap aku melok nyembah dulu. Setelah itu Al-Masihnya bukan Isa, dicoret lagi, Dajjal. Apa ini kerjaan anak soleh? Makanya Palestina ini milik saudara kita Muslim Palestina itu hak. Karena ayatnya Allah bilang. Terus sekarang buka Quran surat 17 ayat 4. Ini dinaskan juga, diambil dari kitab lama, Allah ulang lagi di Quran. Kelakuan Yahudi ini. Apa kelakuan Yahudi? Kelakuan Yahudi ini membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Surat 17 ayat 4. Apa kata Allah? Wa qaddayna ila bani Israila fil kitabi la tusiduna fil adi marrataini. 2 kali. Marrataini. Wala ta'luna uluwam kabira. Dan kami akan tetapkan Bani Israel dalam kitab ini, kitab Taurat sama Quran. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri. Sampai sekarang sombongnya tidak bisa habis. Kerusakan pertama, dia matikan Nabi Musa. Mati Musa. Sekarang Tuhan, kita buat Tuhan baru. Buat dia dari patung sapi, dari emas sendiri. Kerusakan awal. Kerusakan kedua ini, Taurat diganti Talmud. Tuhan punya anak. Kemudian Al-Masihnya Dajjal. Tahu kan tanda-tandanya Dajjal? Matanya 1. Tapi bukan di tengah, itu film Minion. Matanya 1 itu karena yang kanan buta. Kakinya yang kiri lebih panjang dari yang kanan. Lebih pendek dari yang kanan. Rambutnya gimbal. Kulitnya kemerahan. Kemarin sempat ditemukan seperti itu. Tapi ternyata orang bambu.
Sebab kalau Dajjal itu kanannya ada sungainya, kirinya laut, api, lautan api. Dan di patuknya ada tulisannya kaf, fa, dan ro. Jadi huruf kaf, huruf fa, sama huruf ro. Yang bisa melihat hanya orang Islam atau yang beriman. Terbacanya ka, fa, ro tanpa harokat, jadi bacanya kafir. Nah, yang kemarin ditemukan tidak ada itunya. Nah, ternyata orang Bandung ya. Bukan, Filistin itu pasukan Romawi di bawah Nebukadnezar, kekaisaran Romawi. Yang memberi nama Filistin itu dia. Yang memberi nama tanah Kanaan menjadi Filistin itu Roma, kekaisaran Roma. Terus lihat ayat 7-nya. ahsantum ala anfusikum wa ila ahsantum falaha fa idza ja'wadu khairati. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu. Tapi kalau kamu terus berbuat jahat, kerugian kejahatan untuk dirimu. Apabila datang saat hukuman kejahatan kedua, kami akan bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasuki pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Gak berhenti dipermalukan ini Yahudi ini sama Hamas, sama Fatah. Iya. Ini yang dikatakan kampung-kampung ini ternyata nas. Kemudian lihat ketika Allah mengatakan di ayat yang kelima, maka apabila datang hukuman kejahatan yang pertama, kami akan datangkan hamba-hamba kami yang perkasa. Waktu itu Allah datangkan cari Chaplin. Kok cari Chaplin? Hitler. Karena brewasnya cuma di tengah. Itu dihancur porak-porandakan Yahudi. Dan disisakan beberapa. Terus Hitler ngomong, nih tak sisa lagi. Yahudi ini kaum yang ingkar, sombong dan bebal. Itu kalimatnya Hitler. Ternyata Hitler dipakai Allah sebagai sunatullah untuk menghancurkan ini. Ada di Quran. Surat 17 ayat 5. Aku kirim hamba-hambaku yang perkasa. Siapa? Hitler tadi. Termasuk Nebukadnezar. Termasuk Umar Ibn Khattab. Berapa kali loh Yahudi itu diporak-porandakan, bolak-balik. Sama. Ini kesombongannya tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Makanya Yahudi tidak akan hilang. Tidak seperti kaum Samud, tidak seperti kaum Madian, tidak seperti kaumnya Nabi Nuh dihabiskan sama Allah. Ini dihabiskan sampai yang dakon ini karambol, kurus sekat jatuh enak kalau sih. Gak kena bayar pajak, gak kena riba, gak kena denda, gemah lipah rojinawi, gitu. Makanya Yahudi ditinggalkan terus ada untuk ujian bagi dunia. Di Indonesia juga ada, gak mati-mati wong iki. Itu ya juga untuk ujian di Indonesia. Ya. Itu yang mati tak ujian, ini diuji. Ya mati-mati wong model iki ya. Dah persiapan ya sudah lebih 10. Kita lagi adzan duhur. Mudah-mudahan ini semua tadi membawa manfaat. Materi nanti minta ke Mas Angga biar di share ya. Atau ada grup kan biar di share ke grup. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majlis saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.